lagi uang air, lagi ngeden, kita ngeluarin ingus, itu bisa menyebabkan ketulian atau kurang pendengaran ini yang tadi kontraksi. Hal-hal ini setidaknya sebaiknya dihindari. Disebutkan menutup mata bisa menyebabkan menimbulkan penyakit nifak munafik. Jadi nggak dianjurkan menutup mata juga. Walqa wahajal istinja dalam hal. Baik, itu beberapa di antaranya. Kemudian disunahkan taqdimu yasarihi dan dukhul. Ketika masuk kamar mandi itu disunahkan pakai kaki kiri. Taqdimu yamini inda khuruj, ketika keluar dianjurkan mendahulukan kaki kanan. Ini biasanya semua tempat yang di situ kotor, dalam artian kotornya hesi ma'nawi, banyak kotorannya. Ketika masuk tempat situ kaki kiri. Atau hesi ma'nawi, tempat-tempat banyak maksiat di sana. Man kita perlu masuk. Kenapa? Polisi menangkap apa? Menangkap pelaku kriminal. Atau kita mau nagih utama, dalam nagih utama di judi, lagi mabuk-mabukan di klub malam. Masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Sama, baca doanya juga sama. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minal rijzin najis. Tempat-tempat najis tadi, dalam ma'nawi, tempat-tempat yang di sana banyak pemalakannya, banyak punglinya, banyak orang-orang akan ngambil duit orang lain, tempat-tempat dolim, tempat-tempat orang menggolimin orang lain, ya kantor-kantor apapun lain yang terkenal di sana, tukang ngisap darah ya, tinta ya. Ketika masuk kaki kiri, doanya Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minal rijzin najis. Jangan sedikit kalau ada pelaku ini dari tahu tempatnya itu kok kotor. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Sebaliknya teman-teman yang baik, masjid, majelis zikir, majelis taklim. Nah, rumah kita lihat posisinya, sarang maksiat atau sarang perbuatan taat. Oke, masuknya kaki kiri atau kaki kanan. Harusnya kan kaki kanan nih. Gimana ya? Penghuni rumah tahu tempat ada rumah kaum muslimin, bahkan arah kiblat pun satu penghuni rumah nggak ada yang tahu arah kiblatnya kemana. Artinya satu penghuni rumah nggak ada yang sholat. Ini syaitan, ma'wa syaitan, bukan syaitan. Maksudnya kaki kiri. Tempat maksiat, bukan lagi tempat taat terjadi. Ini hendaknya diterapkan, diamalkan ya. Karena setiap sunnah-sunnah Nabi itu bukan kita ibadah. Ada cahaya yang Allah hidupkan di dalam hati. Yang itu cahaya itu menyemangati diri untuk selalu berbuat taat. Jadi biasanya kalau sudah biasa secara otomatis, kalau suatu waktu dia salah, dia balik lagi mundur lagi. Harusnya keluarnya kaki kanan, dia keluarnya kaki kiri dulu. Dia langsung tarik kaki kirinya keluar dari kaki kanan, gitu seterusnya. Baik, selanjutnya wa'ada muhabli dzikrillah. Sunnahnya tidak membawa nama-nama suatu tulisan yang ada nama Allahnya. Bahasa Arab Al-Qul li ma'adzami, atau nama para nabi, kasmi nabi seperti Nabi. Wa mithlul kutub al-ilmiyah, begitu juga kitab-kitab ilmu, kitab hadis, kitab fikih, kitab tafsir, wa asma'ul ulama, nama-nama ulama. Baik sah. Kalau dia lupa, wa adkhalah wa amkanu an yakhruj kharaj. Kalau dia kelupaan, pembawa, kalau memungkinkan untuk dikeluarkan tuh. Wa amma idza lam yastati' dhamma 'ala dzalika syai', kalau enggak mampu ya dipegang aja tangannya.
Kalau satarahu bisyai'in atau ditutup dengan sesuatu, baik itu khalil bijilbab. Kalau ditaruh di dalam tas, ya nggak apa-apa, taruh di dalam tas. Baik. Apalagi Al-Qur'annya. Kecuali nama Allah itu ada di gabungan namanya Abdullah sebagai bahasa Arab. Nama ulama banyak yang Abdullah. Cuma kalau Abdullah yang dimaksud itu nama siapa, nama dia sendiri. Jadi gimana kedudukannya? Kayak orang ulama soleh, enggak biasa aja. Ya berarti bukan mu'adzam, enggak apa-apa itu masuk. Kalau Quran, kalau masuk Quran di dalam kamar mandi itu hukumnya makruh. Ada yang mengatakan cuman nggak haram ya. Apalagi kalau ditaruh di luar takutnya jatuh, tempatnya jorok, malah kotor, atau diambil orang, atau dibuang sama orang. Nah ini nggak apa-apa, bawa masuk aja yang ada. Tidak diharamkan. Hukum awalnya makruh malah. Kecuali niatnya mau menghina Al-Quran. Ini udah nggak masukin niat aja udah haram ini. Baik. Jadi memasukkan Al-Quran di dalam kamar mandi itu tidak terkategori haram. Apalagi keadaannya tidak memungkinkan untuk ditinggal di luar. Jadi boleh kita bawa, apalagi taruhnya di dalam tas dan lain-lain. Begitu juga kitab-kitab yang di dalamnya ada zikir, ada surah Yasin, ada surah Al-Kahfi dan macam-macam kitab wirid biasanya ya bawa masuk apa? Kalau dengan niat cuma tadi dengan apa? Dengan catatan tidak memungkinkan untuk ditinggal di luar. Tidak memungkinkan. Ini memang awalnya afdalnya jangan dibawa masuk. Kalau dibawa masuk hukumnya. Jadi kalau bisa dititip sama teman atau taruh di luar dan aman ya nggak apa-apa. Kalau mengkhawatirkan malahan bagusnya dibawa aja, tidak mengangkat. Sekarang ditanya itu di dalam handphone kan ada Al-Quran yang gimana? Kita katakan setiap muslim itu harus hafal minimal Al-Fatihah, dalam otaknya juga ada Al-Quran. Atau tinggalkan kepalanya dulu baru masuk ke Quran, tidak memungkinkan. Jadi nggak ada masalah di handphone. Dan handphone ada Al-Qurannya. Kalau nggak ada wudu, apakah ada ulama yang mengatakan oh ini ada handphone nggak ada Al-Quran di sini? Kalau nggak ada wudu nggak boleh pegang handphone. Jadi harus berwudu setiap pegang handphone. Walaupun aplikasinya kita nggak install, di dalam Play Store sudah tersedia. Bahkan di Google kalau kita ketik satu Quran, 130 juz Quran keluar semua. Memang sudah tersedia. Cuma ketika tidak muncul di layar, tidak terkategori itu Al-Quran ya. Gitu. Kecuali kalau aplikasinya ada, kita klik keluar gambar Al-Qurannya di layar handphonenya. Kalau keluar dan kita pegang, nah itu ulama banyak yang mengatakan haram untuk dipegang. Cuman kalau dia berupa aplikasi kita nggak buka aplikasi. Ini terbuka belum muncul juga di layar. Kalau sudah muncul ayat Qurannya kita pegang, ini tidak dibolehkan. Ayat. Selanjutnya al-julus, sunahkan untuk duduk ya, buang air kecil itu disunahkan duduk. Kalau dalam keadaan berdiri hukumnya makruh. Yang berdiri itu laki-laki aja lah buang air kecil. Kalau buang air besar nggak laki-laki nggak perempuan, ini nggak ada yang berdiri memang. Ya. Buang air kecil rata-rata laki-laki. Berdiri hukumnya makruh. Dan jauh dari hukum makruh itu ditakutkan ada percikan yang memercik di bagian celananya ketika dia kencing dalam keadaan berdiri. Apalagi yang habis kencing dia nggak cembok ketika sholat gimana? Karena di awal bab istinja kita jelaskan, kata Nabi kebanyakan orang diazab di kuburnya, di alam barzahnya karena apa? Karena la yastabri minal baul. Dia tidak istinja, tidak tuntas, tidak menghindari dirinya dari najis ketika buang air kecil. Baik. Jadi toilet untuk berdiri itu, toilet untuk kencing berdiri itu bukan dari Islam ya, anjurannya. Cuma diadopsi sebagian masjid, kata masjid kita nanti.
Sebagian masjid pakai itu air. Cuman nggak tahu yang biasa kencing berdiri begitu gimana istilahnya. Yang perlu diperhatikan. Tidak menutup kemungkinan dia bisa terhindar dari najis. Apalagi sebagian tempat itu dikasih tambahan plastik ya, biar tidak memercik, ya, dikondisikan. Karena kalau kencingnya deras itu kan lumayan bisa mempercikkan air kencingnya ke pakaiannya. Asal karena sholat itu harus suci dari najis pakaian, badan dan tempat pakaiannya.